الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita. Sekarang kita masuk pada bab haid. Darah haid, darah yang ma'ruf. Semua orang tahu Pak, darah haid itu apa? Darah haid itu Pak, darah yang keluar dari kemaluan wanita saat mereka sehat, saat mereka sedang normal. Kalau ada darah yang keluar dari kemaluan wanita kok kondisinya nggak normal, maka bukan darah haid, tidak berlaku hukum haid. Yang dikenal dengan sebutan darah istihadhah, dengan darah istihadhah. Kemudian warna darah haid itu ma'ruf Pak, warnanya agak hitam, pekat, baunya juga berbeda. Baunya juga berbeda. Dan wanita kalau haid Pak dikatakan normal. Justru kalau tidak keluar dikatakan nggak normal. Hadis yang pertama, An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Fatimah binta Abi Hubais kanat tustahadu. Adalah Fatimah bintu Abi Hubais itu terkena istihadhah. Darahnya keluar terus Pak, tidak berhenti. Dan ini ada Pak, wanita yang istihadhah itu banyak. Ada. Saya punya teman itu Pak, dari istihadhahnya sampai 2 tahun. Dari tidak berhenti selama 2 tahun, terus keluar selama 2 tahun. Istihadhah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abi Hubais. Nabi mengatakan, inna damal haidhi damun aswadu yu'rafu. Darah haid itu darah yang ma'ruf, hitam warnanya, seperti kamu kenal. Karena darah haid berbeda dengan darah biasa. Kalau darah biasa itu warnanya seger. Warnanya seger. Merah-merah seger. Seperti darah kalau kita terluka. Fa idza kana dzalika, kalau yang memang keluar itu adalah darah haid, fa amsiki anis shalah, jangan salat. Tinggalkanlah salat. Fa idza kana al-akhar, kalau ternyata yang keluar bukan darah haid, fatawaddai wa shalli, maka wudulah kamu kemudian salatlah. Di sini Pak, Nabi mengatakan kalau yang keluar bukan darah haid, ini menunjukkan bahwasanya wanita itu sudah ngerti Pak, bisa membedakan antara darah haid dan yang bukan darah haid. Sehingga kalau wanita itu istihadhah Pak, kemudian dia bisa membedakan antara darah haid dan yang bukan haid, maka apa? Yang muktabar adalah dia bisa membedakan. Oh ini yang haid, yang keluar darah haid. Oh ini bukan darah haid. Kalau wanita ngerti itu Pak. Kalau wanita insya Allah tahu itu. Jadi dia sudah ngerti darah haid, sudah terbiasa haid, kemudian dia bisa membedakan antara darah haid dan yang bukan darah haid. Maka wanita yang seperti ini Pak, maka apa? Dia ketika yang keluar darah haid jangan sholat. Kalau yang keluar bukan darah haid, maka adalah dia sholat.
Kemudian ketika keluar istihadah Pak, apakah setiap sholat wajib mandi? Dalam hadis ini Pak, Nabi memerintahkan apa? Tawaddu'i, wudu aja. Tidak perlu apa? Tidak perlu mandi. Karena nanti ada hadis yang lain Pak mengatakan mandilah. Tapi karena ada hadis ini Pak, perintah di hadis lain yang memerintahkan untuk mandi dibawa kepada makna sunnah, bukan makna wajib. Karena kalau Nabi memerintahkan Pak, hukum asalnya apa? Wajib. Hukum asalnya adalah wajib. Tapi karena di sini Pak, Nabi cuma memerintahkan wudu, tok, tidak perlu mandi, maka makna wajib dibawa kepada makna sunnah. Fatawadda'i wa shalli, maka wudulah kamu dan sholatlah. Karena wanita itu, tadi Pak kita bahas nanti di akhir tentang masalah haid itu paling rumit dalam fikih Pak. Dalam bab fikih paling rumit itu masalah haid. Sampai ada ulama itu Pak mempelajari haid tok 20 tahun. Hukum haid, karena memang rumit banget. Kenapa? Karena masing-masing wanita tidak sama. Masing-masing wanita tidak sama. Kemudian masalah yang mereka hadapi juga tidak sama. Kemudian hadis berikutnya wa fi hadits Asma binti Umais inda Abi Dawud wal tajlis fi mirkanin, wanita yang terkena istihadah hendaklah dia duduk di bak, kemudian siram, kemaluannya siram, darah yang keluar dari kemaluan disiram. Fa idza ra'at sufratan fawqal ma, kalau dia melihat warna kuning di atas air, faltaghtasil lidzuhri ghuslan faltaghtasil lidzuhri wal asri ghuslan wahidan, maka hendaklah ia mandi untuk sholat zuhur dan sholat asar sekali mandi. Jadi kalau dia itu ini suci apa enggak ya, siram aja kemaluannya yang keluar darah itu. Kalau ada kuning-kuningnya, karena darah haid itu Pak biasanya diakhiri dengan cairan warna kuning. Dengan cairan warna kuning. Kalau sudah haid berhenti dengan ditandai dengan keluarnya cairan warna kuning, maka hendaklah dia mandi untuk sholat zuhur dan asar sekali mandi. Wa taghtasil lil maghribi wal isya'i ghuslan wahidan, dan mandi untuk maghrib dan isya satu kali mandi. Wa taghtasil lil fajri ghuslan wahidan, untuk sholat subuh mandi lagi. Jadi kalau orang istihadah Pak dalam hadis ini diperintahkan untuk mandi berapa kali? 3. Zuhur dan asar, maghrib dan isya, kemudian subuh. Mandinya Pak itu di akhir-akhir menjelang waktu zuhur, waktu mau habis. Sehingga nanti sekali mandi sholat zuhur itu di akhir waktu, nanti asarnya di awal waktu. Sehingga zuhurnya seperti menjama, tapi bukan jama. Karena zuhur dilakukan pada waktunya, asar pun dilakukan pada waktunya. Nanti maghrib sama. Maghrib menjelang habis, baru apa? Mandi, wudu, sholat maghrib di akhir waktu. Kemudian nanti isya di awal waktu. Dan subuh sekali Pak. Di sini Pak, Nabi memerintahkan untuk apa? Untuk mandi. Zahirnya mandi hukumnya wajib. Tapi berdasarkan hadis yang pertama tadi, Nabi cuma untuk wudu saja, tidak perlu mandi. Berarti perintah di sini hukumnya apa? Sunnah. Bagi mereka yang mampu Pak. Karena nggak semua wanita itu Pak mandi sehari 3 kali itu mampu Pak. Kadang-kadang mereka berat sekali Pak untuk mandi 3 kali sehari. Tapi kalau memang mampu, karena Pak di hadis ntar lagi Pak, di hadis yang berikutnya ini Nabi mengatakan mandi 3 kali itu Pak dalam sehari, untuk sholat zuhur dan asar sekali, maghrib dan isya sekali, subuh sekali, itu lebih disenangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak mandi itu boleh. Kemudian hadis berikutnya, wa an Hamnata binti Jahash qalat kuntu ustahadu haidatan katsiratan, aku kena istihadah yang sangat deras.
Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam astaftihi, maka aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya bagaimana hukum darah istihadah ini. Faqala innama hiya raqdatun minasyaitan, sesungguhnya hal itu hanyalah raqdah, gangguan dari syaitan. Fatahayyadhi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin, maka duduklah kamu untuk haid selama 6 atau 7 hari. Di sini Pak, Nabi mengatakan tahayyadhi. Tahayyadhi itu duduklah kamu selama masa haid kamu. Ini menunjukkan bahwasanya Pak, wanita itu kadang-kadang kalau hadisnya yang pertama tadi Pak, itu dia bisa membedakan, bisa jadi waktu haidnya enggak tetap, tapi bisa membedakan. Ada wanita Pak yang tanggal haidnya enggak berubah. Tanggal situ mesti haid dia sampai tanggal sekian. Tiap bulan rutin. Kalau dia punya kebiasaan rutinitas, maka yang dipakai apa? Rutinitasnya. Oh, saya biasanya haid tanggal sekian sampai tanggal sekian. Berarti setiap tanggal sekian sampai tanggal sekian duduk enggak apa? Enggak duduk pada haidnya, tidak melakukan sholat, tidak puasa juga. Tapi selain hari-hari itu berlaku seperti biasanya. Memang ada Pak, wanita itu yang haidnya nggak berubah. Ada wanita Pak yang haidnya paruan, 15 hari haid, 15 hari suci. Tiap bulan tidak pernah berubah Pak, terus begitu. Jadi hampir setiap bulan itu tidak pernah berubah dia. 15 hari haid, 15 hari suci. Di sini Pak, Nabi mengatakan fatahayyadhi sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin, maka duduklah kamu 6 hari atau 7 hari seperti kebiasaan kamu. Seperti kebiasaan kamu. Tsumma ightasili, kemudian kalau sudah duduk 7 hari atau 6 hari seperti kebiasaan kamu, mandi wasumi faidas tangqati fasalli arba'atan wa ishrina aw thalathatan wa ishrina wasumi wasalli. Kalau sudah bersih, kamu mandi, sholat, puasa, kemudian kamu duduk untuk dalam masa suci selama berapa hari? 24 atau 23 hari. Seperti kebiasaan kamu. Fa inna dzalika yujzi'uki, itu sudah cukup bagi kamu. Ini Pak yang masalah nanti Pak, kalau ada wanita tidak pernah haid, setelah haid langsung tidak berhenti. Ada wanita Pak, tapi jarang terjadi Pak ya, dia tidak pernah haid. Anak masih usia 12, 11, kadang 10 tahun, tidak pernah haid dia. Sekali haid tidak berhenti itu Pak, terus. Bagaimana hukumnya ini Pak? Maka nanti Pak melihat kebiasaan keluarganya. Keluarganya itu biasanya haidnya berapa hari? Dia duduk nunggu selama sekian hari. Sebagaimana kebiasaan orang-orang terdekatnya. Karena biasanya Pak, satu keluarga itu masa-masa haidnya sama. Masa-masa haidnya sama. Tapi kalau dia bisa membedakan Pak. Tapi kalau tidak pernah haid, gimana dia membedakan Pak? Oh, tidak pernah haid memang sebelumnya. Maka melihat apa? Kebiasaan keluarganya. Wa kadzalika faf'ali tsumma tahidun nisa fa in qawiti, kalau kamu mampu, ala an tuakhir dhuhra wa tu'ajjilil asra. Ini Pak, jika kamu mampu, bisa, kuat untuk mengakhirkan zuhur, menyegerakan asar, seperti hadis yang pertama tadi. Summa taghtasili hina tathurin, kemudian kamu mandi ketika suci. Wa tusalli dzuhra wal asra jami'an, engkau salat zuhur dan asar bersamaan. Tapi di sini Pak bukan jama'. Zuhur diakhirkan, asar diawalkan. Seperti hadis yang pertama. Jika kamu mampu. Tsumma tu'akhirinal maghrib wal isya, kemudian engkau mengakhirkan maghrib dan isya. Maghrib diakhirkan, isya diawalkan.
Summa taghtasilina wa tajma'ina baina sholataini. Engkau mandi, kemudian kau melakukan isya dan maghrib dalam satu waktu. Artinya apa? Maghrib diakhirkan, isya diawalkan. Faf'ali wa taghtasilina ma'as subh wa taghtasilina ma'as subhi wa tusallin, dan mandi untuk salat subuh. Mandi untuk salat subuh. Qala, Nabi mengatakan, wa huwa a'jabul amrayni ilayya, dan ini yang lebih aku sukai. Jadi kamu boleh berwudu tok seperti hadis yang pertama tadi, atau kamu bisa apa? Mandi 3 kali sehari, Pak. Zuhur dan asar, maghrib dan isya, kemudian subuh. Jadi dari hadis tadi itu, Pak, hukum istihadah ini, Pak, begini, ringkasnya begini. Kalau ada wanita istihadah bisa membedakan antara haid dan yang bukan haid, maka yang dipakai apa? Kemampuan dia untuk membedakan. Kalau dia tidak bisa membedakan tapi punya kebiasaan, maka bisa memakai kebiasaan. Kalau nanti wanita itu haid, tidak pernah haid, tidak haid pertama langsung langsung istihadah dia, maka yang dilihat siapa? Keluarganya, Pak. Kebiasaan mereka bagaimana? Kalau biasanya mereka haidnya 6 hari maunya, ya mereka dia duduk 6 hari tidak sholat, kemudian selebihnya sholat. Kemudian hadis berikutnya, wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Ummu Habibah binta Jahash syakat ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ad-dama. Ummu Habibah binta Jahash itu mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keluarnya darah istihadah. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umkuthi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Duduklah kamu, jangan sholat seperti biasanya kamu haid, selama masa biasanya kamu haid. Jadi umpamanya kamu biasa 6 hari maunya, Pak. Ya 6 hari jangan sholat itu aja. Tidak perlu apa? Jadi kalau ini bagi wanita yang punya kebiasaan. Kamu biasanya berapa hari haidnya? Ya sudah, duduk di hari biasanya, tidak sholat, tidak puasa, selebihnya sholat seperti biasanya. Tsumma taghtasili, kemudian mandilah kamu. Fakanat taghtasilu likulli sholatin. Ummu Habibah binti Jahash itu setiap kali sholat beliau mandi. Tapi hukumnya wajib apa enggak? Enggak. Kalau dia mau mandi setiap kali sholat boleh. Jadi tata cara mandi ini, Pak, ada 2 cara. Bisa 3 kali mandi, zuhur dan asar untuk sekali mandi, maghrib dan isya sekali mandi, atau seperti hadisnya Ummu Habibah ini, Pak, mandi setiap kali sholat. Itu boleh, Pak, tidak apa-apa. Dalam riwayat Bukhari, Nabi memerintahkan kepada Ummu Habibah, wa tawaddai likulli sholatin, wudulah kamu setiap kali sholat. Tapi Ummu Habibah tidak wudu, malah apa? Mandi. Tapi itu dibolehkan. Kemudian wa an Ummi Atiyah qalat kunna la na'uddul qudrata was sufrata ba'da tuhri syai'an. Kami tidak menganggap al-qudrah, warna keruh. Karena wanita kalau haid itu, Pak, itu nanti keluar warna coklat-coklat. Was sufrah atau warna kuning, Pak, kayak minyak. Kalau sudah suci, Pak, kok keluar coklat-coklat, dianggap bukan darah haid. Itu bukan darah haid. Atau setelah suci kok keluar warna kuning-kuning, Pak, biasanya di celana dalam ada bekasnya itu, Pak, tidak masalah, tidak dianggap darah haid. Jadi kalau wanita, Pak, sudah bersih setelah mandi, sholat, kok tiba-tiba keluar warna coklat, Pak, atau keluar warna kuning-kuning, maka dianggap
bukan haid. Itu bukan haid. Wa an Anas radhiyallahu anhu annal yahuda kanu idza hadatil mar'atu fihim lam yuakiluha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Orang Yahudi itu kalau wanita-wanita mereka haid dikucilkan, Pak. Enggak tidur bareng, enggak makan bareng, enggak kumpul bareng, enggak. Dikucilkan, Pak. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, isna'u kulla syai'in illa nikah. Enggak masalah kamu apakan istrimu ketika haid, tapi dengan syarat yang enggak boleh cuma apa? Nikah, jima saja. Kalau cuma bercumbu apa boleh, enggak apa-apa. Makan bareng, mandi bareng enggak apa-apa. Yang penting jangan jima. Itu yang enggak boleh. Allah mengatakan wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid. Yang tidak boleh itu, Pak, fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita saat haid tempat kemaluannya saja, tempat haidnya saja. Selain tempat haid boleh kamu dekati, tidak apa-apa. Orang Yahudi tidak, Pak. Orang Yahudi itu kalau sudah istrinya haid, Pak, sudah dikucilkan dia. Tidak makan bareng, tidak tidur bareng, tidak kumpul bareng. Pokoknya dikucilkan mereka, Pak. Karena mereka menganggap badannya juga kotor. Badannya juga kotor. Kemudian hadis yang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'attazir. Nabi memerintahkan aku untuk memakai izar, sarung, menutupi kemaluan, Pak. Fayubashiruni wa nahaid. Maka Nabi mencumbuku saat aku sedang haid. Ini saya cerita, Pak. Jadi wanita kalau sedang haid, Pak, dicumbu boleh. Yang nggak boleh apa? Dijima. Selain jima ada apapun boleh selain jima. Tidak masalah. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haid. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang mengumpuli istrinya, menjima istrinya saat haid. Qala, beliau berkata, yatasaddaqu bidinarin, dia harus berinfak, bersedekah dengan 1 dinar. Mahal, Pak, 1 dinar, Pak. Kalau sekarang hampir 4 juta itu. Iya kan? Kalau emas 800 kan hampir 4 juta. 1 dinar itu kan 4,25 gram, Pak. Emas 4,25 gram. Gajinya 2 juta, habis gaji 1 bulan. Au binisfi dinarin, atau dia bersedekah dengan 1/2 dinar. Loh, kok ada ataunya? 1 atau. Yang pertama, Pak, hadis ini dhaif. Ada yang mensahihkan seperti Ibnu Daqiq itu mensahihkan, Pak, hadis ini. Tapi yang hadisnya dhaif, enggak bisa terpakai. Itu yang pertama. Seandainya hadis ini sahih, para ulama mengatakan begini, Pak. Bagi mereka yang mengatakan hadis ini dan mengatakan ini, Pak, loh, kapan bayar 1 dinar, kapan bayar 1/2 dinar? Kalau baru haid kok sudah jima, Pak, 1 dinar. Tapi kalau sudah akhir haid sudah enggak kuat ngempet namanya, Pak, 1/2 dinar. Apanya? Oh, lain lagi tuh, Pak. Kalau nggak tahu, kalau ketidaktahuan itu sama dengan lupa, Pak. Nggak tahu, jima, setelah jima ketawa, ini kok haid ini. Ya, orang nggak tahu apa? Ma'dzur. Orang nggak tahu, nggak kena hukuman. Jadi hadis ini, Pak, dhaif. Hadis ini dhaif. Para ulama mudhaif. Hatta Imam Bukhari rahimahullah, beliau mudhaifkan hadis ini. Imam Syafi'i rahimahullah mudhaifkan hadis ini, Pak. Imam Syafi'i juga mudhaifkan hadis ini. Kemudian an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum? Bukankah wanita kalau sedang haid tidak boleh sholat juga tidak boleh puasa? Artinya menunjukkan apa? Bahwa saja wanita Pak kalau sedang haid berlaku hukum ini. Tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Kalau maksa puasa bagaimana? Enggak sah. Puasanya tidak sah. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha qalat lamma ji'na Sarifa hittu. Aisyah mengatakan ketika masuk ke Sarif, sebuah tempat Pak, hittu aku haid, kata Aisyah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alul hajju ghaira alla tatufi bil baiti hatta tathuri. Lakukanlah semua apa yang dilakukan jamaah haji. Hanya saja engkau tidak boleh tawaf di Ka'bah sampai engkau suci. Jadi kalau ada orang Pak haji, kok ketika haji jatuh apa? Haid. Ketika haji jatuh haid. Maka semua amalan haji boleh ia lakukan. Wukuf, mabit di Musdalifah atau di lempar jumroh boleh Pak, enggak apa-apa. Sa'i juga boleh. Yang enggak boleh apa? Tawaf. Nunggu apa? Nunggu suci. Boleh enggak wanita untuk minum obat apa namanya? Pencegah haid biar sempurna hajinya Pak? Bitafsil Pak. Kalau dirinci. Kalau memang kalau dia minum nanti membahayakan kesehatan dia Pak, Anda boleh. Karena ada haid itu kotoran Pak, memang harus keluar. Haid itu kotoran memang harus keluar. Tapi kalau memang kira-kira tidak memudaratkan badan dia Pak, tidak masalah. Tidak masalah. Kemudian wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haid faqala ma fawqal izar. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada apa yang dihalalkan untuk bagi laki-laki dari istrinya ketika dia sedang haid. Maka Nabi mengatakan semuanya halal kecuali satu. Yang di bawah izar, yang di bawah sarung. Maksudnya Pak, kemaluannya yang haram. Selain kemaluan halal enggak apa-apa. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha kanatin nufasa taqudu ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yauman. Adalah para wanita-wanita yang nifas pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk. Artinya apa? Tidak sholat, tidak puasa. Pada masa Nabi setelah nifas mereka, setelah melahirkan mereka duduk selama 40 hari. Itu kebiasaan Pak, umumnya 40 hari. Tapi ada wanita yang nifasnya lebih dari 40 hari ada. Ada juga wanita yang nifas kurang dari 40 hari ada. Ada wanita yang nifas coba seminggu ada. Yang 10 hari ada. Tapi umumnya 40 hari. Ada wanita nifas sampai 2 bulan Pak. Ada. Nifasnya 2 bulan. Jadi hadis ini Pak menunjukkan bahwasanya hukum haid sama dengan hukum nifas sama dengan hukum haid. Karena ada Pak orang yang berpendapat wanita yang nifas wajib sholat, wajib puasa, tidak sama dengan hukum haid. Ada memang. Tapi pendapat itu lemah, menyalahi ijma. Karena nifas Pak, wanita nifas itu seperti wanita haid itu berdasarkan nas Pak, hadis ini Pak. Jadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam wanita yang nifas sama dengan wanita yang haid. Mereka duduk menunggu seperti wanita haid. Jadi tidak sholat, tidak puasa. Kemudian sebelum kita akhiri kajian kita Pak, kemarin ada pertanyaan 3 kemarin. Kemarin ada 3 pertanyaan yang belum saya jawab Pak. Yang pertama, bagaimana kalau Bapak, kemarin mana yang tanya itu? Masalah orang sakit kalau mau wudu'i dialirkan air.
Itu berat, Pak. Untuk begini, Pak, kalau selama dia bisa berwudu, wajib berwudu. Cuma, Pak, usahakan dengan kain yang sangat basah semuanya, Pak. Itu boleh, Pak. Yang penting airnya ada aliran air di apa namanya? Di mukanya. Kemudian ditadahi dengan, sekarang kan banyak apa ya? Ada tisu, ada kain lap umumnya, Pak. Banyak sekarang. Jadi harus dialirkan, Pak. Tetap kalau dia bisa berwudu, Pak, masih bisa menggunakan air. Cuma mewuduinya yang angel, Pak, ya. Tapi dia masih bisa menggunakan air, tetap wudu. Tetap berwudu. Ya bersabar, Pak, bersabar. Meskipun angel, sabar. Semakin angel semakin besar pahalanya. Terus yang kedua, pertanyaan kemarin, Pak, kalau ada orang, Pak, camping umumnya, naik gunung, bawa air, cukup untuk wudu, tapi nggak cukup untuk mandi. Orang camping bawa air 1 botol aqua umumnya, Pak, yang setengah untuk minum, setengahnya bisa untuk berwudu. Dia junub, mimpi umumnya, Pak. Apa yang harus dilakukan, Pak? Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan begini. Kalau ada orang junub, dia punya air cukup untuk berwudu, tapi nggak cukup untuk mandi, maka air yang akan digunakan untuk berwudu itu, Pak, basahkan ke semua anggota tubuh yang bisa dibasahi. Kalau nanti ternyata masih ada anggota wudu yang belum anggota tubuh yang belum basah, Pak, tayamum. Tayamum. Jadi dia air yang ada, Pak, gunakan untuk membasahi anggota tubuh. Seperti mandi, Pak. Kemudian nanti kalau ada anggota tubuh yang belum basah, maka tayamum untuk mensucikan anggota tubuh yang tidak terkena air. Kemudian bagaimana kalau ada jenazah, Pak? Jenazah. Kayak orang kecelakaan, Pak, ya. Kecelakaan kemudian badannya hancur. Atau sudah berlumuran darah, Pak. Bagaimana cara mandikannya, Pak? Bagian tubuh yang bisa kena air, kenakan air. Nanti kalau ada bagian tubuh yang tidak kena air, Pak, tayamumi mayatnya. Mayatnya di tayamum. Sudah, selesai, sudah cukup. Jadi jangan dipaksakan untuk menyiram semuanya. Ini kasusnya sama, Pak, dengan ada orang nemu mayat tenggelam di sungai. Sudah melepuh, Pak. Kalau dimandikan merotol badannya, Pak. Maka apa? Tayamumi. Cukup di tayamum. Ada yang mengatakan siram aja. Cukup disiram itu aja. Tapi yang rajih, Pak, anggota tubuh yang bisa disiram, siram. Kalau nanti ada anggota tubuh yang tidak kena air, Pak, cukup jenazah di tayamumi saja. Sampai di sini, Pak, ada yang tanyakan yang lain, Pak, mungkin? Nggih. Untuk tamukan tadi terhalangnya, itu bisa Begini, karena kalau dia itu haid sebelum tawaf, Pak, ada satu rukun yang belum dikerjakan. Tawaf ifadah. Nunggu sampai dia suci. Bagaimana kalau nanti pesawatnya segera berangkat? Allah alam, Pak. Saya tidak berani ngomong. Kalau Aisyah dulu, Pak, nunggu sampai suci kalau nggak keliru. Nggih, Bu. Enggak, Bu. Jadi warna cairan kuning atau keruh itu, Bu, itu bukan darah haid sudah. Jadi seperti cairan biasa selain darah haid, Bu. Cukup dibersihkan saja. Enggak perlu mandi lagi. Gitu. Pada saat Ramadan itu kan ada larangan suami istri untuk berjumpa pada siang hari. Iya. Kemudian ada yang melanggar, katakanlah yang mengajak suaminya. Iya. Kalau yang mengajak suaminya, apakah yang kena hukuman melaksanakan sanksi itu hanya suaminya? Iya, suaminya aja. Suaminya aja. Iya. Jadi istrinya ada ikutnya? Enggak. Kalau dia terpaksa, Pak, takut dicerai sama suaminya maunya, Pak. Dia sudah misalkan tolak, kalau sudah terpaksa, wajib nolak dia, Pak. Harus nolak dia.
Tapi kalau nggak mampu Pak, karena kemampuan wanita kan tidak sama Pak. Istrinya temperamental, nanti kalau nggak mau nanti dicerai maunya Pak. Bilang apa dia? Tapi kalau dia mutatawwi, dia juga seneng Pak. Bayar. Ya maksudnya ya Allah yang Maha tahu dengan kondisi hati Pak. Allah yang Maha tahu dengan kondisi hati. Karena orang kalau jima di siang hari bulan Ramadan Pak, itu hukumnya berat sekali Pak. Membebaskan budak yang pertama. Urut itu Pak, tidak boleh wis langsung ngasih makan, tidak boleh. Kalau nggak ada budak Pak, kalau dia mampu wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Itu Pak kalau bolong sehari Pak, ngulang dari awal. Puasanya ngulang dari awal lagi. Kalau tidak mampu baru ngasih makan 60 orang miskin. Ngasih makan 60 orang miskin. 1 bulan aja pusing Pak ya. Karena memang ada Pak, orang-orang yang syahwatnya besar tuh ada Pak. Jadi mereka itu Pak, apa ya, jima itu bagi mereka, ada orang yang nafsunya besar sekali. Sehingga kadang-kadang sehari bisa 4-5 kali dia jimanya. Ada. Jadi kalau gini Pak, jadi kalau ada wanita yang apa, ada laki-laki yang ngebet kawin 2, kawin 3 punya Pak, itu kita jangan kawin, jangan begitu Pak. Karena kita nggak tahu kondisi dia, Karena memang ada orang Pak dengan 1 istri nggak cukup. Kalau dia kawin lagi zina dia, kan istrinya sudah tidak kuat umumnya Pak. Karena memang ada Pak orang yang apa namanya, yang nafsunya besar sekali dia. Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu Pak, itu sering berbuka dengan berjima. Ibnu Umar itu Pak berbukanya kadang-kadang dengan jima dia. Karena nafsunya ya masing-masing orang kan tidak sama nak punya anunya. Jadi dia mengawali buka dengan apa? Bukan dengan minum Pak, bukan, dengan jima. Karena memang syahwat mereka masing-masing orang syahwatnya tidak sama. Nabi itu Pak, itu pernah ngumpul istrinya sehari, digilir Pak sehari 9 orang. Itu nggak semua orang mampu Pak, nggak semua orang mampu. Cukup sekian bagi kita pada hari ini. Insyaallah pekan depan Pak kita akan masuk pada bab salat Pak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.